Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yusrafu uzluha illallah. Ma sya'allah nabikum bi ni'mati fa minallah. Ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa man syaa min ibadihi li'adai al-afdali ta'at wa ihtisari aqmali sa'adat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa jid wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi bi anzumin nayra. Salatan wa salaman daimaini mutadajimaini badamatil ardi was samawat amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur sudah kita panjatkan ke Ilahi Rabbul Ghafur. Salawat terkirim salamnya semoga terus tercinta kepada junjungan kita, kekasih kita, Habibullah, Nabiullah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para zuriyahnya, kum semuanya, umat-umatnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk diantaranya yang kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat madaninya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Rajul Qurama wal-Fudala, para masyayikh, tuan-tuan guru wal-asatidil kiram, teristimewa guru kita semua, murabbi ruhina alladzi lam yusamma ismuhu ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah berikan kehidupannya, Allah tambah rezekinya, Allah tambahkan keilmuannya, sehingga kita semua bisa mengambil khidmah daripadanya dengan keberkahan yang benar-benar ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mati tatimmus salihah. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinitas kita, khususnya pembacaan manaqib dzikir dan ta'lim khusus yang pada saat ini Al-Bakir akan melanjutkan kitab As-Sifatus Sajah yang beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang satu faidah yang dikatakan oleh jumhur ulama tentang bagaimana nikmat Allah kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Dari nikmat Islam terjadilah rukun Islam, dan rukun Islam itu adalah yang namanya salat sebagai afdalul a'mal badaniyah, juga ada afdalul a'mal qalbiyah. Lanjutkan kajiannya, yaitu satu faidah yang mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita. Qala mu'alifu rahimahumullah nafa'na bi ulumihim fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mahabbatullahi ala asrati ma'anin min jihatil abdi. Cinta kepada Allah tandanya memiliki 10 tanda dilihat daripada cintanya seorang hamba kepada sang Khaliqnya. Tandanya seorang hamba mencintai Tuhannya, kata ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan, ahaduha, yang pertama, ayya'taqida anna Allah ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatih. Mestilah kita orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku mengatasnamakan kita adalah seorang pecinta Allah, pecinta Rasulullah, maka tidak boleh lepas tandanya orang yang cinta kepada Allah mesti mengiktikadkan, meyakinkan, membenarkan di dalam hati sanubariknya sesungguhnya Allah mahmudun, zat yang maha terpuji, min kulli wajhin, daripada setiap arah,
wa bi kulli sifatin, daripada setiap sifat-sifatnya, daripada sifat-sifat Allah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang diberikannya kepada kita, baik ketika Allah menunjukkan sifat rahmaniyah dan sifat rahimiyahnya, kita mesti memuji kepada Allah. Sebaliknya ketika Allah tunjukkan sifat qaharnya, sifat jalalnya, sifat basitnya, sifat yang maha penghancurnya, sifat yang maha angkuhnya, kita tidak boleh seandainya kita lupa kepada Allah, tetap kita harus memuji kepada Allah. Ada kalanya ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan kepadanya ibtalahum, ujian dan cobaan kepadanya. Maka setiap orang yang mahabbah kepada Allah, apapun yang Allah berikan, baik suka maupun duka, maka mahmudun. Kita harus pandai-pandai memuji Allah. Orang bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika dirinya sendiri diuji dengan penyakit gatal yang luar biasa, hartanya yang begitu berlimpah ruah sehingga hewan gembalanya tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah bakwa yang mengembala hewannya itu ada 1000, dan setiap 1000 itu memiliki anak, istri, dan mereka ngikut mengembala daripada hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam. Berapa ribu banyaknya hewan ternaknya Nabi Ayub, itu semua sirna, itu semua dibakar oleh iblis laknatullah. Tetapi ketika setiap datang ujian kepada Nabi Ayub, diberikannya cobaan bagi dirinya, diberikanlah cobaan bagi hartanya, Allah berikan cobaan dari keluarganya, dari kaumnya, dari anak sendiri. Nabi Ayub tidak pernah berkata selain ucapan Alhamdulillah sebagai pujian syukur kepada Allah, menandakan bahwa mahabbahnya Nabi Ayub alaihissalam begitu dalam dan mendalam kepada Allah, sehingga apapun yang diberikan kepadanya, baik suka maupun duka, ia selalu memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bahkan Nabi Daud alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Di dalam munajatnya Nabi Ayub menemukan satu jawaban. Kata Allah, sesungguhnya bohong cintanya seseorang yang mengaku cinta kepada Allah jikalau datang waktu malam ia meninggalkannya. Jikalau datang waktu malam ia meninggalkan waktu malam tersebut dengan sia-sia. Ia hanya tertidur pulas, ia hanya asik menonton, ia hanya asik melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai, yang tidak Allah ridai. Maka sudah barang tentu orang yang cinta kepada Allah, ia selalu ingin berjumpa dengan Allah, ia selalu rindu berjumpa dengan Allah. Maka ketika orang pulang dari perantauannya menuju tempat kembali asalnya, pulang kampung, rasanya indah luar biasa. Meskipun jaraknya yang menjulang begitu jauhnya, macetnya yang luar biasanya, ongkosnya yang begitu besarnya, karena cintanya kepada keluarganya mereka ridho, mereka ikhlas mencurah limpahkan semua apa yang ia miliki semata-mata karena mahabbah cinta kepada orang tuanya, mahabbah cinta kepada saudara-saudaranya. Begitupun ketika seseorang sudah cinta kepada Allah, curahkanlah, berikanlah apa yang ada di dalam dirinya. Jikalau Allah meminta harta, berikanlah hartanya kepada Allah. Jikalau Allah harus meminta daripada jasadnya, daripada ruhnya, daripada nyawanya sendiri, maka berikanlah. Maka pantas Nabi Ayub begitu mahabbahnya kepada Allah. Begitulah sifat Nabi Daud alaihissalam yang gak tidur malam karena takut dikatakan bohong cinta kepada Allah. Karena di waktu malam itulah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat berfadilah, afdalul waqti, waktu yang paling afdal al-lail adalah waktu malam. Tidak ada istilah naharul qadar, yang ada lailatul qadar. Ini membuktikan bahwa malam itu adalah waktu yang sangat utama, yang paling afdal, waktu kita bermuraqabah kepada Allah, waktu kita berbincang kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian saniuha ayya'taqida annallaha muhsinun ila abdihi mun'imin mufaddilun alaihim. Orang yang mahabbah kepada Allah mesti mengiktikadkan di dalam hatinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya, selalu memberikan yang paling baik kepada hambanya. Mun'imin mufaddilin, yang memberikan nikmat dan anugerahnya alaihim kepada ibadi. Yakin apapun pemberian Allah itulah yang terbaik menurut Allah. Namun kadang kita sering lalai serangka bahwa pemberian Allah itu bukanlah yang terbaik menurut kita. Bahkan setiap apa yang kita rasakan ketika itu rasa duka, maka kita merasa itu bukan hal yang mengenakan untuk diri kita, sehingga kita merasa ini bukan yang terbaik bagi kita. Padahal Allah itu menentukan sesuatu untuk diri kita menurut Allah. Fima yahtarahu laka la fima tahtarahu laka li nafsi. Pilihlah sesuai dengan pilihan Allah. Jangan memilih sesuatu yang bukan dipilih oleh Allah, melainkan kita memilih sendiri untuk diri kita. Maka pantas sebagian ulama menyebutkan ketika kita berdoa kepada Allah, janganlah terlalu spesifik, janganlah terlalu rinci. Takut ketika doa tersebut kita salah memintanya. Artinya dalam contohan ketika kita menginginkan seseorang, ya Allah, saya mendambakan si Fulan bin Fulan, anaknya Bapak Fulan, yang orangnya kayak ningrat, yang cantiknya luar biasa, yang golongan darah biru. Kita menginginkan jodoh seperti itu. Namun kata Allah, jodoh terbaikmu itu bukanlah dia. Kita selalu memaksakan ingin menyebutkan, ingin menginginkan sesuatu yang kita harapkan, padahal belum tentu. Apalah daya ketika Allah mengabulkan bahwa itu bukan yang terbaik bagi kita, maka kerugianlah bagi kita. Allah memilih sesuatu untuk kita menurut Allah. Jangan sampai kita memilih sesuatu untuk diri kita, melainkan Allah tidak meridainya. Kita yakin Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Tidak pernah Allah menzalimi hambanya, melainkan hambanya sendiri yang menzalimi hambanya. Salisuha, dan yang ketiga, ayat takida annal ihsanu minhu ilal abdi akbarun wa azalun min ayyuqabila biqaulin aw amalin minhu wa in husina wa qasura. Kita mesti beriktikad di dalam hati bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba akbarun, sangatlah besar, wa azalun, dan sangatlah agung, dibandingkan biqaulin, dengan ucapan-ucapan kita yang berbentuk amalia, wa amalin, atau pekerjaan-pekerjaan kita minhu kepada Allah, wa in hasuna wa qasura. Qobah ke-26 menceritakan anjingnya Tuan Syekh yang menunggu istalnya Gaus membunuh harimau. Jadi memang perlu diluruskan, jangan salah persepsi. Pada dasarnya terlepas bahwa anjing itu adalah najis mughalladhah, ya, pada dasarnya tidak dilarang memelihara anjing asal sesuai dengan prosedural, ya, ada proseduralnya. Kita punya kebun luas, kebun apa, kebun kurma, kebun apa, kebun rambutan, kebun apa, kebun durian montong. Ini kalau kita harus apaan, bayar satpam, di mana nunggunya harus bikin pos dulu. Nah, melihara anjing suruh jagain kebun, itu pada dasarnya itu boleh, cuma dengan catatan
Kenapa? Karena anjing itu mempunyai 10 sifat orang soleh. Anjing itu mempunyai 10 sifat akhlak orang soleh. Salah satunya anjing itu nggak pernah purik. Anjing itu nggak pernah purik. Nggak pernah purik itu pundungan itu berarti sifatnya orang jelek. Jadi purikan itu sifatnya orang jelek. Anjing itu nggak pernah purik. Ya, walaupun diusir sama yang punyanya pasti balik lagi. Itu akhlak orang soleh seperti itu. Ya, jadi jangan babari tersinggung. Akhirnya gampang pundung, gampang purik. Gak boleh. Orang soleh itu harus berjiwa lega, berjiwa kesatria. Ya, kalau kesinggung dikit salah gitu kan, ya mungkin barangkali ada kesalahan kita. Artinya jangan purik. Anjing itu gak pernah purik dalam anjing. Dan anjing ada 10 di dalam kitab Kasifatus saya ceritakan tentang 10 sifat akhlak anjing yang terpuji. Ya. Makanya ada anjing yang masuk surga namanya anjing Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Kitmir itu nama anjing. Ada kan seperti Tamliho, Samliho, Tamliho gitu. Ada Kitmir itu nama khodam anjing. Ya. Konon kalau orang punya Kitmir katanya tajam. Baru ketemu gue udah tahu ini orang baik, ini orang jelek, ini orang jujur, ini tukang orang ibul, tahu gitu. Ya, anjing. Di pada dasarnya ya boleh dengan ada prosedurnya, tapi tetap aja ini cerita hukumnya, tetap aja kalau kita memelihara anjing boleh sebutnya. Apalagi kalau Pak Haji Yusuf punya anjing. Anjing siapa? Anjing Pak Haji. Anjing siapa? Anjing Bu Ustad. Jadi jelek banget itu. Jelek banget. Lepas ada prosedurnya, ini cerita. Ya. Jadi diceritakan Syekh Ahmad Jandah, beliau itu ba'dud min awli Allah, salah seorang dari sekian banyak awli Allah yang mempunyai karomah. Kalau kemana-mana ini dikawal sama harimau. Gaya kan kita kalau bisa begitu. Nah, kalau kita kayak bisa begitu tiap hari kita jalan-jalan. Nah, ini Syekh Ahmad Jandah itu kemana-mana ya dikawal oleh harimau. Bahkan ketika dia datang, bahkan jangan salah, di Indonesia pun masuk banyak awliya Allah yang kemana-mana bukan hanya dikawal, ya, tapi nunggang harimau, ya, nunggang harimau. Kita menumpang nggak keboge takut, udah nunggang harimau. Ya, cerita ketika Syekh Anu bin Umar Tanara, ya, ketika beliau mau taklif nyusun tafsir As-Sawi, ya, beliau jalan-jalan 17 negara ya dalam jangka waktu 1 hari 1 malam. Ya, di ujung akhir hayatnya beliau cerita kepada salah seorang kepercayaannya bahwa beliau itu berangkatnya memotori 17 negara dalam rangka dalil istiqra. Jadi kalau sifat apa di dalam fiqhiyah itu ada penetapan hukum itu dalil istiqra. Contoh begini, kebiasaan perempuan haid itu 6 hari sampai 7 hari. Itu menetapkan bahwa kebiasaan perempuan haid itu 6 sampai 7 itu dalil istiqra. Nanyain perempuan, ya rata-rata yang tinggi, ya yang pendek, yang kurus, yang tanyain semuanya. Ya orang Sunda, orang Jawa sampai semuanya, tiap suku ditanya. Akhirnya disimpul, oh biasanya seperti ini, 6 sampai 7 hari normalnya biasanya rata-rata. Oh ada yang sehari, oh ada yang 15 hari. Itu dalil istiqra. Ya, dalil istiqra itu tidak boleh katanya. Dalil istiqra itu tidak boleh katanya, harus memang dibuktikan perjalanan sendiri. Termasuk Syekh Anu bin Umar Tanara
ketika mau tafsir As-Sawi, dan banyak di dalam tafsir itu tempat-tempat yang memang bahasanya negara-negaranya Koreanya asing nggak ada, gitu, asing. Makanya dicari ini tempatnya dulu namanya apa, sekarang apa. Nah itu jalan-jalan 17 negara. Itu dia cerita naiknya itu naik harimau sang kakek, ya kakek Syekh Mansur Jikadun, ya Syekh Mansur Jikadun itu ada. Makanya di Indonesia nggak kalah keren, ya Indonesia nggak kalah keren. Hatta urusan aulia Allah di Indonesia nggak kalah keren. Coba bayangin 40 tahun kutub, wali kutub, pemimpin aulia Allah adanya di Indonesia. Emang nggak keren Indonesia? Orang Indonesia aja yang kurang pede, ya bahwa 40 tahun kutub itu pimpinan aulia Allah adanya di Indonesia. Sampai aulia Allah di Yaman aja sampai mereka apa, bukan nyinyir ya, head deh kalau kata bahasa kita, head deh gitu kan, head deh. Masa sih orang sono mulu, kita kagak pernah kebagian begitu kan, head deh gitu. Masa orang kampung itu mah, ya masa kita nggak ada sih yang becus jadi kutub gitu kan. Itu Indonesia gaya kok. Kalau cerita kewalian Indonesia itu gaya mantep lah kalau Indonesia. Makanya Pak, insya Allah ya saya pribadi masih yakin gitu kan, lepas cerita apapun Indonesia digoncang dari berbagai macam isu pun, Pak, insya Allah Indonesia akan tetap ya di baldah yang thayyibah, ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Enggak thayyibah gimana kita hari ini, terlepas ceritanya corona, ya kita masih bisa zikir bareng, sholat asal mau datang ke masjid, ya berjamaah asal tinggal maunya. Terus ngapain itu? Nah, wong pemerintah salah-salah dikit mau ajar lah, namanya ge orang. Gak ada yang sempurna kecuali Rabbah sempurna baja. Iya, pokoknya kita selagi sholat masih bisa enak, ibadah enak gitu kan, ibadah enak, terus taklim kita bebas, itu bebas, ya nikmatin aja. Ya, nikmatin aja dan senantiasa terus berharap ke depan ya kita dapat pemimpin yang lebih baik gitu ya. Harapan kita yang kurang benernya mudah-mudahan ya doanya orang-orang soleh, doa-doanya di zikir, mudah-mudahan. Nah yang nggak bener jadi kira wabah, jadi penyakit, mudah mati duluan gitu aja, selesai ya. Ini cerita, balikan lagi cerita tentang Syekh Ahmad Jandah. Syekh Ahmad Jandah itu ba'dun min aulia Allah yang mempunyai karamah kalau kemana-mana kawal harimau. Dan ketika datang ke satu tempat itu harimaunya itu seperti datang. Dari kata Syekh Ahmad Jandah mau datang kemana? Ke Mega Regency, itu sudah tahu. Orang Mega Regency itu udah nyiapin hidangannya, kerbau satu buat makanan harimau. Nah suatu ketika Syekh Ahmad Jandah ini datang. Ya, datang kemana? Datang ke tempatnya Syekh Abdul Qadir. Ketika dapat ke tempatnya Syekh Abdul Qadir, ya, lantas sebagaimana biasanya tiap harimau minta dikasih makan 1 ekor sapi. Ya, udah gitu memang nggak disediain. Ada juga sapi tukang nimba. Jadi di ala di Jirara begitu kan ada air itu, air yang muterin air itu kayak kincir itu kan kerbau atau sapi. Ya ada sapinya itu, ya udahlah itu kasihin buat itu harimau. Ketika itu sapi dikasihin buat harimaunya Syekh Ahmad Jandah, ya tiba-tiba ya anjingnya Syekh Abdul Qadir, anjing yang dipelihara ada di istalnya tempatnya itu, tiba-tiba tuh anjing nyerang. Nyerang apa? Nyerang harimau. Dan ternyata itu harimau kalah sama anjing. Harimau beneran ini. Ya, singa beneran. Yang bukan singa yang itu. Dulu gua mah singa, karena mah kucing bukan itu. Yang singa beneran. Ya, itu kalah. Ya, ini mah sebenarnya ini sebuah kinayah aja. Ya, sebuah kinayah aja. Kemuliaan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa terlepas dia nggak sehebat, sekeren, segaya Syekh Ahmad Jandah yang kemana-mana dikala oleh harimau, ternyata yang harimaunya gagah, ternyata harimaunya Syekh Ahmad Jandah yang gagah luar biasa itu kalah hanya dengan seekor anjingnya yang ada di
istalnya Syekh Abdul Qadir, ya, tempat kurungannya Syekh Abdul Qadir. Itu di situ dibunuh, ya, dibunuh hingga dibunuh oleh anjing. Lantas Syekh Ahmad Jandah di situ baru, ya, Syekh Ahmad Jandah mengakui, ya mengakui, ya, akan tingkatan keauliaannya Syekh Abdul Qadir itu lebih tinggi daripada beliau datang mencium tangannya dan minta maaf. Subhanallah. Itu mah cerita tentang karomah. Ya, makanya kalau cerita karomah ya serem-serem. Kita pengen kayak Syekh Ahmad Jandah kemana-mana dikawal harimau, kan ada ceritanya. Ya, udah kan tahu ceritanya. Nah, kalau kemana-mana pengen gagah kayak dikawal harimau ada ceritanya. Ada ceritanya. Dalam kitab Uludul Jen itu diceritakan. Tanya Al-Mukarram Sanado. Itu ada orang mondok barengan dari kecil, barengan puluhan tahun mondok. Ya, yang satu namanya Syekh Hamid, yang itu si Mahmud. Pas suatu ketika udah remaja, udah rumah tangga, udah lama nggak ketemu, si Hamid pengen ketemu lah sama si Mahmud. Pas nyampe ke rumah si Mahmud, disambut oleh seorang perempuan yang dari nadanya ini sudah tinggi. Ini pasti istri cerewet, udah cerewet, bahasanya nggak ada sopan santunnya, asal garial. Nanya, suami kamu si Mahmud di mana lah? Di mana? Kata dia, jawab, dah punya suami gak ada kerjaan dari dulu, katanya cuma ngambilin tuh kayu kering, kayu ranting kering tengah hutan. Tungguin sama si Hamid, si Hamid. Pas gak lama bener datang tuh si Mahmud, datang dari hutan, ngambil kayu kering, ranting kering, tapi aneh, luar biasa. Kenapa? Datangnya ke rumah, ranting keringnya, kayu keringnya dipikulin sama harimau. Aneh, gaya. Bawa ranting kering dari hutan, yang nganterinnya harimau. Udahlah, si Hamid nggak cerita lagi, nggak nanya, balik lagi si Hamid. Udahlah, ngomong biasa sama temen Capaka Cepiki. Udah bosan pulang. 3 tahun ke belakang, ke depan, dia datang lagi si Hamid. Datang, pas ketika salam, ternyata yang jawab salamnya tetap perempuan, tetapi dari nadanya sudah berbeda. Nah, dari tutur kata sapanya juga berbeda. Dia tanya, ini kamu siapa? Saya istrinya. Istri siapa? Ya, istri Kang Mahmud. Terus kan dulu waktu pertama saya kesini mah bukan kamu istrinya. Iya, bukan saya, dulu udah meninggal. Sekarang saya istrinya. Ya, yang kedua dari Kang Mahmud, dari si Hamid. Kata si Hamid, ini si Mahmud itu temennya. Istri yang keduanya ini kayaknya orang baik, sopan santun, bahasanya lemah lembut. Suami kamu di mana? Biasa kerjaannya ambil ranting kering, kayu kering di hutan. Pas gak lama dapat setengah jam datang tuh si Hamid. Ketika si Mahmud datang dari hutan, itu dia mikul kayu ranting kering sendiri. Si Hamid kaget. Dulu ketika punya istrinya galak, istrinya serem, ya, pulang dari tengah hutan, ya, sampai kayu kering, rantung kering pun ada yang mikulin harimau. Sekarang istrinya baik, istrinya sopan, istrinya santun, istrinya soleh, jangankan harimau, kucing aja nggak ada yang nganterin. Jadi kalau orang sabar punya istri cerewet, istri galak, insya Allah harimau yang galak pun bisa ditundukin. Makanya katanya kan gitu kan, kalau pengen harimau tunduk, ya pengen harimau tunduk, ya itu tadi, harus sabar, punya istri cerewet gitu kan. Itu emang bener itu. Kalau saya bohong mau nanya, sedadong beneran gitu. Iya bener kan, itu cerita masyhur, itu cerita masyhur di kalangan kiai, kalangan santri, cerita masyhur. Jadi kalau pengen gagah, itu pengen gagah hingga harimau saja tunduk, ya udah sabar, punya istri cerewet gitu kan, istri galak, insya Allah harimau tunduk. Ya, justru kalau kita punya istri terlalu baik gitu kan, ada bahaya, itu bahaya. Kucing aja ngeluncak ntar. Ada itu lagi teori itu juga ya. Man